Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Di Indonesia ini, bisnis yang paling laku keras itu adalah bisnis jualan. Jualan agama. Jualan sesuatu yang mengatasnamakan agama. Banyak sekali contohnya. Ya, sekarang nih sedang viral, ini adalah krim tarim. Krim tarim. Kenapa kok menggunakan kata tarim? Di sini biar terkesan bahwa Tarim itu adalah kota 1000 wali, kotanya para wali. Sehingga apabila kita menggunakan krim tarim ini, selain akan menjadikan kita cantik, glowing, sehat, fresh, beautiful, dan di sana juga akan mendapat keberkahan. Ya, walaupun krim tarim ini belum tentu dibuat di Tarim dan dikirimkan dari Tarim ke Indonesia, diimpor, itu belum tentu. Ya, yang paling parah adalah apakah krim tarim itu sudah mendapatkan surat dari BPOM? Apa sudah mendapatkan surat dari BPOM? Kalau sudah, alhamdulillah. Tetapi faktanya sampai sekarang, ya cari saja di Google, bahwa krim tarim ini belum mendapatkan surat dari BPOM. Bahkan dari Dokter Incognito itu berstatement bahwa krim tarim ini belum jelas BPOM-nya, sehingga alih-alih mau mendapatkan wajah yang cantik, glowing, beautiful, ternyata krim tarim ini bisa menjadikan kulit kita itu rusak. Nah, tetapi apabila krim tarim itu dibalut dengan kata berkah, dan berkah, maka krim tarim ini akan laku keras. Ya, konsumennya itu pasti didominasi atau mayoritas adalah para muhibbin, muhibbah, dan para kabib-kabib betina gitu. Ini bagi yang belum punya krim tarim, ya silahkan beli. Di Shopee banyak kok ya. Tapi tanggung nanti resikonya ya. Syukur bisa beautiful. Tapi kalau tidak pun ya minimal kalian sudah mendapatkan berkahnya kota Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, krim tarim ini dijual dengan harga yang lumayan, sekitar 200 ribuan atau berapa lah. Di Shopee banyak kok. Ya, kalau penasaran silakan beli, dilarisi gitu ya. Karena krim tarim ini ya tidak tahu dibuatnya di Indonesia atau memang diimpor dari Tarim. Ya, kalau diimpor dari Tarim berarti ya bisa jadi bahan bakunya itu dari sana, bahan baku yang penuh dengan berkah. Ketika dibawa ke Indonesia kemudian dipakai oleh para muhibbin begitu, selain mendapatkan kulit yang cantik, yang bagus gitu ya, glowing, di sana juga akan mendapatkan berkah. Semoga begitu. Nah, kemudian kenapa di Indonesia ini jualan agama itu laku keras? Ya, dulu yang namanya pasir inat, pasir zanbal, pasir kuburan itu ya, bahkan mungkin pasir ini pasir sudah bercampur dengan bunga pasir atau tai kucing begitu ya, itu dijual di Indonesia, di Shopee pun banyak. Itu laku keras, harganya fantastis, dari ratusan ribu sampai dengan jutaan. Nah, pasir tarim atau inat tarim ini ya, pasir inat ini itu dari pekuburan di kota Tarim. Nah, pasir pekuburan itu dibawa kemana-mana begitu, katanya membawa berkah gitu. Padahal kalau searching di Google itu bisa ketemu bahwa pasir tarim itu memang bagus untuk bikin pondasi, bikin cor-coran garasi begitu. Tapi ketika sudah diberi embel-embel ini bisa memberikan berkah, wah itu sudah lain ceritanya. Itu tentang pasir inat atau pasir zanbal. Memang di Indonesia ya, kalau sesuatu yang diberi embel-embel berkah itu akan laku keras. Ya, termasuk di tetangga sebelah, dari kelompok Sawah atau Salafi Wahabi atau Ikhwan Muslim dan sebagainya, mereka tidak menggunakan kata berkah, tetapi lebih ekstrim lagi, mereka menggunakan kata sunnah. Ya, contohnya ada yang namanya celana sunnah, celana cingkrang itu, celana sunnah. Ya, sirwal. Itu embel-embelnya sunnah. Sehingga ketika orang yang sedang berhijrah gitu ya, dari kaum kurang ajar gitu, kemudian mencoba pun mendalam agama, melihat bahwa
ini celana sunnah begitu, sudah langsung wah ini bisa memberikan ya jalan untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kan seperti itu. Jadi yang namanya sunnah begitu itu akan laku keras. Ada yang namanya rompi sunnah begitu, jubah sunnah barangkali. Itu laku keras. Itu di kalangan tetangga kita. Bahkan tidak hanya itu. Perumahan-perumahan pun itu ada yang namanya perumahan syariah. Ya konsepnya seperti apa yang namanya syariah gitu, itu juga agak sedikit bingung gitu ya. Apakah antara tetangga itu tidak saling menyapa atau di sana setiap hari itu ada murotalnya atau apa begitu. Pokoknya syariah intinya perumahannya. Walaupun ujungnya adalah dengan kredit yang bunga banknya itu ya bunga bank. Nah bagi hasil atau apa yang jelas di sana mendapatkan keuntungan. Selain dari yang namanya berkah kemudian syariah, di tangga sebelah itu juga ada yang menjual garam rukyah. Nah ini rukyah, garam rukyah. Ya tidak tahu garam rukyahnya itu memang diambilkan dari benua Antartika barangkali ya. Itu di sana ada yang berambil garam rukyah atau memang sudah dibacakan surat-surat tertentu gitu ya, murotal barangkali, atau sudah di dalam produksinya itu disetelin MB3 murotal gitu. Sehingga di sana tertulis garam rukyah gitu. Ya mungkin ketika dimakan orangnya yang di sana mengandung tubuhnya itu ada goib-goibnya begitu, nanti ketika makan garam itu langsung keluar kesurupan gitu. Ya mungkin sih, kita juga tidak tahu konsepnya. Tapi yang jelas bahwa di Indonesia ini sesuatu yang dilabeli dengan yang berbau agama, entah itu yang namanya berkah, kemudian sunnah, syariah, itu akan laku keras. Karena Indonesia ini mayoritas adalah para muslim, iya, kaum muslimin, umat Islam itu banyak sekali. Dan umat Islam yang sekarang sedang berhijrah dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan, kemudian berusaha untuk menjadi pribadi yang agamis, mereka ini akan gampang dicokoki dengan sesuatu yang bernama berkah, sunnah, syariah. Semoga apa yang dicita-citakan dalam memahami tentang Islam itu hasilnya akan maksimal.